nih. Kita ini Dulu. Itu dipotong selalu. Iya. Itunya itu nih. kakak. Oh, ini bisa di-cut ya? Iya, bisa dipotong sendiri. Iya. Dulu kalau tanpa Apa nah? boleh ada nampak. Kita Nampak Pin? kita pengosa. Nggak bisa mengalir, ada ini bisa. Dua sisi, ha? Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai siang yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Eni Muharni SPD. Salawat beriring salam marilah kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena perjuangan beliaulah kita bisa hidup di dunia pendidikan, di dunia nyata yang bebas merdeka dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memiliki pendidikan yang tinggi. Yang kami hormati Ibu Eni Muharni selaku pembicara diseminasi pada siang ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi Ibu Eni Muharni. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah dengan membacakan basmalah. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Muharni SPD. Kepada Ibu Eni dipersilakan. Itu punya sholat yang Bapak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Puji dan syukur tak lupa pula kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan salam beriring salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang tidak berilmu pengetahuan kepada zaman yang berilmu pengetahuan pada saat sekarang. Baiklah, terima kasih pada MC yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan hasil dari penimbasan, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah kami lakukan, yaitu dalam program CGP Angkatan 11. Perkenalkan, saya Eni Muharni SPD, adalah CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Nah, pada siang yang cerah ini kita akan memulai kegiatan ini. Siang ini lanjut. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, karena begitu banyaknya aktivitas kegiatan kita hari tadi dari pagi untuk menyegarkan ingatan kita, menyegarkan pikiran kita, marilah sejenak kita melakukan ice breathing. Saya minta kita ikut serta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri mengikuti ice breathing berikut.
selama belajar. Kemudian kami belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, bagaimana motivasi perilaku manusia. Yang kelima, yaitu posisi, kontrol, dan restitusi. Keenam, ada nanti yang namanya keyakinan kelas. Nah, yang ketujuh ada segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Penasaran tidak apa yang akan dibahas? Iya. Nah, kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, di yang pertama yaitu terkait dengan pembelajaran paradigma baru. Artinya apa? Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang tujuannya untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid sehingga perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini sangat cocok sekali dengan kurikulum Merdeka saat sekarang. Bagaimana di kurikulum Merdeka diharapkan murid-murid kita bisa memiliki jiwa atau berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 elemen. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu apa saja elemen dari profil pelajar Pancasila. Nah, kita saling sharing di sini ya, bukan saya mengajari Bapak Ibu semuanya, tapi kita saling berbagi. Mudah-mudahan dengan kita saling berkolaborasi, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai untuk kemajuan sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila kita yang pertama, elemennya tentang apa ya Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Ya betul sekali, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong gotong royong. Keempat, mandiri, kreatif, bernalar-kritis. Pak, suka sekali Ibu udah hafal di luar kepala semuanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Biar lebih hangat lagi kita kasihlah Ibu-ibu ini tepuk santiang dulu. Nah, tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Ya, betul sekali. Nah, inilah yang akan kita laksanakan nanti bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid kita. Nah, berikut kita lanjut pembahasan kita yaitu tentang disiplin positif. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata disiplin, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? harus patuh. Harus patuh, kepatuhan. Harus melaksanakan aturan. Nah, berkaitan dengan hukuman biasanya kita dengan disiplin ini kan Bapak Ibu? Iya. Nah, setelah kami mempelajari modul 1.4, ternyata disiplin positif ini adalah maknanya yaitu bagaimana kita seorang untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan biasanya dengan ketidaknyamanan, biasanya hukuman. Nah, setelah kami mempelajari di modul 1.1 bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman maupun hukum. Jadi kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan hal itu, itulah yang budaya positif disiplin maksudnya di sini. Nah, kesadaran dari dalam, apa yang disebut juga kesadaran dari dalam dirinya atau intrinsik, bukan dari luar. Nah, berikut disiplin positif ini kemudian di dalamnya juga ada nilai-nilai kebajikan. Sebagaimana yang telah kami pelajari, nilai-nilai kebajikan universal juga terdapat di dalam 6 organisasi yang mengajarkan tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai baik apa saja. Nah, di sini kami menampilkan 3 organisasi atau organisasi yang memakai nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada pada profil pelajar Pancasila, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ada 6 nilai kebajikannya di profil pelajar Pancasila. Kemudian pada IBO namanya Primary Year Program. Jadi yang dituntut
kewajibannya ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, kerjasama, komitmen, dan percaya diri. Kemudian kami contohkan satu lagi di mungkin yang kurang jelas ya Pak Ibu, development esensial. Menyatakan ada pula 7 nilai-nilai kebajikan yang diterapkan ya pada organisasinya, yaitu yang pertama ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Itu nilai-nilai kontrol. Ada beberapa lagi organisasi yang menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang adanya kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ternyata memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini kami sudah menjabarkan ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, adanya bertahan hidup. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita sebagai manusia untuk mampu bertahan hidup. Tentu kalau kita untuk bertahan hidup, biasanya apa yang kita inginkan biasanya Bapak Ibu supaya kita bisa bertahan hidupnya? Kita perlu apa? Nah, kalau di sini bertahan hidup maksudnya adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa bertahan. Artinya apa? Berarti kita membutuhkan makanan untuk bisa bertahan. Kita membutuhkan lingkungan yang nyaman. Kita membutuhkan juga yang namanya kesehatan rumah untuk bisa bertahan hidup. Nah, itu yang maksudnya kebutuhan dasar manusia itu. Nah, sedangkan yang kedua adanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita sebagai manusia yaitu membutuhkan psikologis, yaitu kebutuhan untuk disayang oleh orang lain, untuk diterima di suatu kelompok. Itu yang kebutuhan diterima. Dan kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya yaitu kebutuhan yang meliputi keinginan untuk dianggap, dihargai, untuk berharga, untuk diakui oleh orang lain. Itu dia yang penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Kita sebagai manusia ada rasa ingin bebas, memiliki kebebasan. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar kesenangan atau fun. Jadi kita sebagai manusia memiliki ingin mendapatkan suatu kesenangan, happy, bergembira. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar. Kira-kira kalau kebutuhan salah satu kita bawakan kepada anak murid kita, jika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, apakah akan menjadi suatu masalah? Itu sekali Bu yang dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan menjadi suatu permasalahan. Kita contohkan saja kepada anak murid kita. Apabila dia tidak mempunyai kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, dia akan mencari-cari perhatian kepada kita. Mungkin dia kurang kasih sayang dengan kita, akan mencari-cari perhatian dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lanjut berikutnya yang poin keempat, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Maksudnya motivasi di sini adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia merasa takut. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, bukan datang dari dirinya. Nih, juga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti dia melakukan itu karena punya dia penghargaan dari dulu. Berarti merupakan motivasi ekstrinsik juga. Sedangkan motivasi intrinsik yang datang dari dirinya sendiri yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri.
yaitu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan diri. Itu yang motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Kita lanjut. Yaitu, kita akan melihat di sini. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada biasanya mungkin, termasuk saya sendiri sebelumnya sering memberikan hukuman kepada anak didik kita. Nah, ternyata hukuman yang kita berikan kepada anak didik itu merupakan suatu hal yang menyakitkan bagi dia. Kemudian merasa tidak nyaman murid kita, kemudian merasa takut, kemudian menyembunyikan kesalahannya, kemudian murid kita karena kita marahi, kita beri hukuman, dia akan merasa rendah di mata guru. Sedangkan penghargaan juga sering kita beri lakukan, mungkin ada juga kita melakukan. Ternyata penghargaan ini masih belum tepat juga, karena penghargaan ini kadang tidak efektif, kadang juga merusak hubungan. Maksudnya di sini, misalnya saya memberikan penghargaan kepada Bu Dewi, nanti Bu Lira tentu merasa, Bu Emi yang di penghargaan tuh ya Bu Dewi itu hebat sama dia. Jadi rusak hubungan antara Bu Dewi dan Bu Lira. Jadi terkadang belum tepat juga sih penghargaan ini. Kemudian mematikan kreativitas anak, serta menghukum dengan sistem ranking, merampas menghargai diri. Ini juga terkait dengan kurikulum Merdeka sekarang, kan kita nggak ada lagi ranking ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang diterapkan sekarang, tidak ada perankingan bagi anak kita. Tujuannya itu, biar dia terasa dimanusiakan oleh manusia. Itu maksudnya. Nah, kita lanjut. Sedangkan yang kita bahas tadi tentang konsep disiplin dengan identitas sukses tadi, nah inilah ada dua dia yang kami ambil di sini, adanya konsekuensi dan adanya restitusi. Ini nanti yang perlahan-lahan kita coba. Saya sendiri juga akan mencoba apa yang telah didapatkan, dilaksanakan di kegiatan pembelajaran nanti. Mudah-mudahan bisa. Saya yakin betul tidak semudah membalikkan telapak tangan kegiatan yang akan kita lakukan ini. Cukup membutuhkan waktu juga untuk penyesuaian hal tersebut yang tidak sesuai juga nanti. Nah, apa itu konsekuensi? Kalau konsekuensi ini lebih kepada pemuatannya jangka pendek. Kemudian perlunya monitoring berkelanjutan dan adanya stimulus respon, serta murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi apa yang diterapkannya di sini? Yaitu murid dengan kita melakukan nanti restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Berikutnya, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu dari restitusi. Nanti kita di kegiatan pembelajaran kita akan coba. Nah, bagaimana langkah-langkah restitusi? Nanti akan kita bahas. Kita lanjut. Di sini ada sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu yang kita namakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen di tahun 2004. Nah, apa saja ciri-ciri dari restitusi itu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan anak tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran yang kita berikan kepada anak bukanlah paksaan. Nah, yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian mencarikan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya yang kita tuntut di sini. Kemudian menguatkan dan fokus pada
kepada solusi atau pemecahan masalah dari anak kita. Ya, di sini kami akan menampilkan apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita contohkan kasus ini, mungkin kasusnya sering terjadi ini, yaitu kasus di mana siswa kita sering lupa mengerjakan PR. Ya. Nah, kalau kita beri hukuman, guru menghukum siswa tersebut, misalnya hormat bendera selama 10 menit. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman yang bisa kita lakukan. Sedangkan konsekuensi yang bisa kita lakukan, mungkin guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan kalau dia restitusi, yang kita bawakan kepada restitusi, maka guru akan menanyakan kepada anak ini apa keyakinan kelas yang telah dia buat atau yang telah disepakati di kelas. Nanti siswa ini akan dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Guru terbuka dan siswa pun menghormati dirinya dan orang lain. Itu dia yang restitusi. Nah, kita lihat yang kelima, yaitu mengenai posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai guru ini ternyata ada yang kami pelajari tentang posisi kontrol. Jadi kita ini di posisi mana? Coba kita merenung nanti di mana kita posisi kita sekarang. Nah, apa itu posisi kontrol yang restitusinya? Yang pertama, wajahnya boros. penghukum. Kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, apa itu dia penghukum? Misal ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kita sebagai penghukum, berarti anak itu kita suruh patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan, bagian kita pisahkan dengan teman. Itu dia kita hukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah, mungkin berapa kali kata-katanya gitu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Jadi kata-kata yang keluar itu membuat anak ini merasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukan. Itu yang posisi yang kedua. Sedangkan posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Bagaimana cara kita menjadikan anak itu teman? Seperti contohnya kata-katanya itu, ayolah yang terbaik buat Bapak, bangga kali ini dan tidak apa-apa, kamu salah. Itu kata-katanya sebagai teman. Sedangkan posisi kontrol kita sebagai pemantau, yaitu kita akan mengatakan seperti ini, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensi yang akan kamu dapatkan. Itu sebagai pemantau kata-katanya. Nah, satu lagi posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Kalau kita sebagai manajer, yang kita sampaikan kepada anak ini, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi pada posisi manajer ini kita tanyakan kepada anak ini apakah dia tahu dengan kesalahannya. Kemudian kita minta anak untuk mencarikan solusi terhadap permasalahannya. Nah, yang keenam materi kita yaitu tentang keyakinan. Tadi di awal kita mengenal tadi yang namanya nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah sebagai fondasi untuk kita pembuatan keyakinan kelas. Nah, mungkin di awal pembelajaran ini kami sudah mencobakan membuat keyakinan kelas di kelas 3 khususnya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Nah, kalau dia keyakinan kelas yang kita buat itu adalah peraturan yang datang dari diri anak. Kita minta anak menuliskannya, berarti motivasi intrinsik dari dalam. Sedangkan kalau peraturan, lebih kita yang membuat aturannya. Tentu akan berbeda hasilnya nanti. Kalau dia dari dalam diri anak, akan dilaksanakan yang mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalau kita yang membuat aturan,
disebut dengan kenapa kok harus keyakinan kelas, kenapa tidak keyakinan, itu beda. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan nanti di kelas. Terus nah, nih kegiatannya. Mungkin nanti kita bisa sharing nih, berbagi bagaimana keyakinan kelas yang bisa kita lakukan. Salah satunya pertama, kita berdiskusi dulu dengan anak tentang peraturan-peraturan. Setelah itu nanti kita minta kepada anak untuk menuliskan peraturan apa. Kemudian kita rumuskan peraturan itu menjadi keyakinan. Setelah kita rumuskan menjadi keyakinan, kita tempel di depan kelas. Nanti kita buatkan kalimat-kalimat positifnya. Kemudian kita tuliskan nilai-nilai kebajikan apa yang cocok pada keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini kita buat, kita printkan dan kita tanda tangani untuk seluruh anak dan termasuk guru. Setelah itu kita pajang di kelas agar apa yang telah disepakati, yang kita yakini, yang dibuat anak bisa terlaksana dengan baik. Itu harapan kita. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinannya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata positif, saya contohkan satu. Misalnya peraturan yang sering dibuat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan ada kata tidak. Tidak itu berarti mengarah ke negatif dia kata-kata. Kita perbaiki kata-katanya peraturan keyakinan kelas. Kira-kira apa yang bagusnya itu? Kalau kita hilangkan buang buanglah sampah pada tempatnya. Terus sekali ya Bu Husni ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat itu positif, tidak ada kalimat yang negatif. Itu salah satu maksudnya dari keyakinan kelas itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh anak sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian keyakinan kelas yang kita buat, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Nah, ini materi kita yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah salah satu cara untuk kita kan sering di sekolah banyak permasalahan anak-anak. Kadang-kadang kita lebih sering menghukum atau memberikan sanksi. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.4, rupanya ada solusinya. Apa solusinya? Yaitu dengan menggunakan kegiatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah menggali kepada anak. Dia ada terdiri dari 3 langkah. 3 langkah yang pertama, bagaimana kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan anak itu adalah hal wajar karena manusia tak luput dari kesalahan. Jadi itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Contoh kata-katanya, kita tanyakan apakah yang dilakukan anak itu tadi betul atau salah. Jadi kita validasi. Salah Bu, itu seperti itu kira-kira memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita kaitkan dengan keyakinan yang telah kita buat. Nah, masih ingat enggak keyakinan telah dibuat? Apa tadi yang telah dilanggarnya? Nah, ini Bu, katanya, melanggar ini. Nah, nanti kita minta juga anak untuk mencarikan solusi dari permasalahannya. Jadi tidak kita sebagai guru lagi yang mencarikan solusi. Jadi itulah langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya minta waktu sebentar. Saya sudah mencobakan penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Mungkin kita boleh lihat sebentar kegiatannya.
Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa juga diterapkan di kelas kita. Kemudian dipasangkan. Ini pasang. Apa itu salah satu contoh keyakinan Alai jalan. Keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin. Masih ingat ya, Nes? Apa itu salah satu contoh keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin? Ya? Ya, kira-kira kamu yakin tidak bahwa disiplin dan tepat waktu itu baik untuk diri? Yakin tidak? Yakin ya bahwa disiplin itu dan tepat waktu itu yakin baik untuk diri. Nah, sekarang aku mau bertanya, kalau aku yakin bahwa disiplin dan tepat waktu itu baik untuk diri, bagaimana supaya Rahul tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Caranya supaya tidak datang terlambat lagi. Tidur lebih awal, tidur jam 8. Baik, gimana cara? Memasang alarm. Jadi Rahul tidurnya lebih awal pukul 8. Kemudian dipasang alarm. Alarmnya dipasang subuh ya nak ya. Rahul bisa sholat subuh. Sholat tidak terlambat lagi. Terima kasih Rahul. Semoga Rahul bisa
Nah, kita lihat kasus satu tadi dulu ya, Bu ya. Nah, itu salah satu contoh segitiga restitusi yang kita terapkan. Nah, yaitu bagaimana kita sebagai guru mencarikan mengajak anak untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Kemudian nanti anak akan mencarikan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Bukan kita yang mencarikan solusinya, tapi dia sendiri. Nah, tadi kasus yang saya tampilkan itu yang sudah saya lakukan adalah kasus bahwa si Rahul ini terlambat datang ke sekolah. Nah, kita untuk membandingannya mungkin kita lihat kasus yang kedua, Bu Devi. Kasus tadi Bu Devi apakah itu lama? Apa nanti aja Bu? Ramah ya bos itu. Tidak edit itu. Ini kan bisa edit.
kelas waktu saya mengajar, dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik kemarin itu. Mudah-mudahan saya sendiri juga berharap tidak hanya sekali itu, mudah-mudahan ke depannya juga bisa menerapkan segitiga resolusi yang telah saya pelajari. Makanya pada hari ini saya imbaskan kepada teman-teman apa yang sudah saya dapat pada modul 1.4 supaya nantinya di sekolah kita ini sudah terbiasa budaya positif itu. Salah satunya yaitu segitiga resolusi ini sudah membudaya bagi kita di sekolah kita ini. Nah, salah satu contoh berikutnya yang telah dilakukan yaitu mengenai slide berikutnya Bu Dewi. Ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Jadi kita tadi kan mengenal posisi kontrol kan, jadi di posisi kontrol yang bagaimana perjalanan diri sebagai guru, yaitu sebagai among kita yang menuntun murid sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi penuntun bagi anak-anak kita supaya dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah juga kami pelajari pada modul 1.1. Nah, inilah yang satu lagi contoh yang pernah saya lakukan, yaitu budaya positif tentang keyakinan kelas. Di sini ini adalah dokumentasi tentang keyakinan kelas. Kegiatan pertamanya itu kami telah bersama-sama anak-anak curah pendapat terlebih dahulu, membuatkan peraturan-peraturan apa yang dibuatkan di stick note. Setelah kami dengan anak-anak bersurat pendapat, setelah bersurat pendapat nanti anak-anak menuliskan di stick note peraturan apa ya yang datang dari dirinya, kemudian ditempelkan di papan tulis. Setelah itu disitulah tugas kita sebagai seorang guru nanti mengklasifikasikan dulu mana dari peraturan anak-anak kita ini yang ada sama atau yang senada, peraturannya kita pisahkan. Setelah kita dapati peraturan yang ada, kita lihat apakah kalimatnya sudah menggunakan kalimat-kalimat positif seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya kadang anak membuat tidak boleh membuang sampah sembarangan, jadi kalimatnya masih negatif, kita jadikan kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu. Kita jadikan dia kalimat positif. Setelah tergambar nanti kalimat positif, ini kebetulan kurang jelas mungkin sudah dituliskan. Lalu saya bersama anak-anak menemukan nilai-nilai kebajikan apa yang cocok dari peraturan ya di keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Jadi ada misalnya saya contohkan satu keyakinan kami di kelas 3 yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi nilai kebajikannya tentang apa itu? Kami sepakati dengan anak-anak tadi, yaitu tentang kedisiplinan. Kira-kira seperti itu gambaran cara kita membuat budaya positif tentang keyakinan kelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini tentang keyakinan kelas bisa juga nanti diterapkan di kelas kita masing-masing, yang mana kita buat sebaiknya di awal pembelajaran sebelum kegiatan proses pembelajaran berlangsung yang dibuat bersama anak-anak. Kemudian Bu Dewi. Ini semoga tadi apa yang telah kita pelajari tadi pada hari ini membawa manfaat sehingga apa yang kita cita-citakan terwujudnya siswa atau murid yang memiliki yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itu yang telah kita pelajari tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk saya untuk menyampaikan hasil diseminasi saya tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih ragu atau yang mau menyampaikan ide atau yang menanyakan hal-hal lainnya.
saya persilahkan. Ayah, Bu Yani dengan Bu Dewi, substitut tentang tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Bu Eni. Saya merasa tampilan Bu Eni hari ini luar biasa. Mari tepuk tangan untuk Bu Eni. Luar biasa. Disiplin positif yang bagi diri saya sendiri sangat membawa pengaruh positif setelah menonton dan menyaksikan paparan dari Bu Eni. Yang mau saya tanyakan di sini, yang namanya setiap kegiatan atau program-program yang akan kita lakukan, Bu Eni tidak terlepas dari plus dan minusnya ya Bu Eni ya. Tadi dari paparan Bu Eni sudah terlihat bahwa anak-anak setelah adanya keyakinan kelas dibuat bersama, anak-anak muncullah motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Nah di sini yang mau saya tanyakan, setelah Bu Eni melaksanakan hal tersebut, apa sih halangan-halangan yang ditemui selama pelaksanaan disiplin positif setelah kita membuat keyakinan positif, keyakinan kelas tadi. Demikian Bu. Makasih atas pertanyaan dari Bu Eni. Jadi halangan-halangan yang kita dapati setelah keyakinan telah dibuat atau ketika membuat keyakinan telah. Oke, setelah. Jadi halangan yang dihadapi kan kita kan untuk melakukan perubahan itu tidak harus membutuhkan waktu untuk berubah. Jadi tadi kan kita telah menyepakati dengan anak-anak membuat keyakinan kelas apa yang kita buat, kemudian kita pajang di papan tulis untuk dilaksanakan. Yang namanya suatu perubahan tentu masih ada halangan dan tantangan kan gitu ya yang jadi bagaimana cara kita, solusi kita untuk tantangan dan halangan ini bisa teratasi, yaitu kita sebagai guru, itulah fungsi kita sebagai guru yang mana dijelaskan oleh filosofi Kiai Dewantara. Kita sebagai guru sebagai menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka itulah peran kita sebagai guru untuk selalu mengontrol atau menuntun anak supaya dia dari tidak biasa menjadi terbiasa. Contohnya kegiatan keyakinan kelas yang pertama tadi datang tepat waktu. Mungkin anak-anak kita masih ada yang tidak datang tepat waktu. Dengan kita selalu mengingatkan kepada anak, dengan kita sebagai guru sebagai teladan contoh, mudah-mudahan nanti anak ini juga bisa menerapkan. Kita sebagai seorang guru memberikan contoh, datang tepat waktu ke sekolah, dan anak-anak juga nanti akan melihat mungkin Bu Eni itu rajin tapi datang ke sekolah. Mudah-mudahan dia terinspirasi juga meniru teladan dari gurunya ini. Nah, itu salah satu caranya yang bisa kita lakukan supaya halangan-halangan itu bisa teratasi. Kira seperti ini, betul Bu? Iya, berarti halangannya tadi mungkin ada pelanggaran juga ya. Terima kasih. Kan tadi halangan apa yang Bu Eni temui, tapi Bu Eni sudah menambahkan dengan cara mengatasi halangan sekalian ya. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya setuju dengan Ibu Yani yang menyatakan bahwa diseminasi Bu Eni sore hari ini sangat menginspirasi kami sebagai guru-guru yang langsung berhadapan dengan murid-murid kita. Mudah-mudahan kami guru-guru biasa, belum guru penggerak, bisa meniru, mempraktekkan juga apa yang telah Bu Eni laksanakan. Sedikit Bu Eni ingin bertanya, tadi Bu Eni menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Ingin tahu saja pendapat Bu Eni menurut pendidikan yang telah Bu Eni laksanakan di pendidikan guru penggerak, itu posisi kontrol mana yang paling tepat kita sebagai guru kelas? Mungkin itu Bu Eni. Terima kasih Bu Dewi. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, ada 5 posisi kontrol yang kita kenal. Yang pertama yaitu apa tadi? Penghukum. Yang kedua rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir manajer. Nah, posisi mana yang sebaiknya ada pada diri kita? Yaitu yang posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Bagaimana kita bisa menjadi manajer untuk anak-anak kita, bisa menjadi
sebagai kontrol, bisa menjadikan anak-anak kita bisa melaksanakan apa yang telah kita buat itu, yang telah kita sepakati. Jadi posisi kontrol yang tepat untuk kita sebagai guru adalah posisi sebagai manajer. Yang terakhir ya Bu Dewi ya. Mungkin ada tambahan atau masukan dari teman-teman sekalian atau bagaimana? Mungkin Pertanyaan mungkin ada. atau kemakan dia namanya kayaknya dia ya tadi ada pertanyaan dari Bu Yani, Bu Dewi, kemudian mungkin demikianlah diseminasi tentang kegiatan budaya positif modul 1.1. Namun sebelumnya kita simpulkan sedikit apa yang telah kita pelajari. Nah ini sangat perlu sekali. Saya sebelum mengikuti guru penggerak juga jarang melakukan refleksi atau merangkum pembelajaran. Nah sekarang setelah mengikuti guru penggerak ini juga terintegrasi dengan kegiatan itu. Nah di sini kita melihat simpulan apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu tentang bagaimana kita mengenal yang namanya disiplin positif, kemudian mengenal nilai-nilai kebajikan, kemudian kita mengenal 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian mengenal 5 posisi kontrol, kemudian juga kita mengenal yang namanya tadi segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah murid-murid kita, kemudian kita juga mengenal yang namanya keyakinan kelas yang telah saya cobakan kemarin di kelas. Nah itu saja penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, saya ingin kita bertepuk semangat dulu supaya kita pulang dengan semangat. Ya Bos nih? Ya. Tepuk semangat dan ding-dong. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Luar biasa Pak D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan.